Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para mbah santri yang kami hormati, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam kajian kita Fathul Mu'in, ya, masih membahas terkait dengan sunnah-sunnahnya wudu, ya. Baik, mari kita awali. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi wa mahadihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa alihi wa sahbihi ma'an wa tabi'in syekhina wa jami'an man ajazana musalliku ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Famadmadatun, nuli kekemu. Sunnahnya wudu yang berikutnya adalah berkumur. Fasting syakun lan nyesep banyu maring irung, mengisap air ke dalam hidung. Lil ittiba'i krono derek tindak lampahi Kanjeng Nabi. Wa aqalluhuma utawi luwih gede-gede madmadolan istinsyak minimal dari berkumur dan mengisap air ke dalam hidung adalah iku isunul ma'i, nekaken banyu ilal fammi maring tutuk maring cangkem wal angfilan irung, asal air sudah mencapai hidung, dalam mulut sudah cukup, batas minimalnya. Wala yustaratulan raten syarataken fi husuli asli sunati, in dalam hasil asal kesunahan, ya, agar dapat mendapatkan kesunahan bisa berhasil, tidak disyaratkan apa idaratu mubengaken ma bil fami dalam cangkem wa majhu lan nglepeh ma minu saking fam wa nasrulan nyemprotaken ma minal angfi saking irung, jadi tidak harus diputar-putar airnya, dikumur-kumur, ya, sampai kemudian dibuang kembali, ataupun kalau hidung dimasukkan kemudian disemprotkan kembali, ya, tidak seperti itu, ya. Tanpa itu kesunahan sudah bisa diperoleh. Bal tusanu balik dan sunahkan nomor idaroh, nah, itu hanya sunnah, tidak menjadi keharusan. Kalau balagati alamadani banget takat fihi ma dalam matmadoh lan istinsyak di muftirin ketune wong kang ora poso fil amri krono anane perintah iya kelawan mubalaghah. Demikian juga sunnah ketika orang dalam keadaan tidak berpuasa, ketika berkumur menghisap air ke dalam hidung itu di mubalaghahkan, ya, disangatkan, benar-benar kumur dengan total, ya, dikumur-kumur sampai putar-putar airnya kemudian dilepas, dibuang. Begitu juga menghisap air ke dalam hidung, juga itu dihisap sampai ke dalam kemudian disemprotkan kembali. Ini sempurnanya begitu ketika tidak dalam keadaan berpuasa. Wa yusan lan sunnah kana jamu huma ngumpulaken matmadhalan istinsyak istalasi hurufin kelawan telu pira-pira cawukan kita yatamat madu hale kakemu sapa wong summa yastangsyiku nuli nyesep banyu maring irung sapa wong mingkulin saking saben-saben suwiji minuma saking salasi hurufin minha kang saking salasi hurufin. Kesunahnya lagi dalam prakteknya itu 3 kali, sunnah 3 kali itu masing-masing dibuat paket lengkap. Artinya sekali ambil air itu untuk kumur dan untuk sekali ambil air 1 kali, ini 1 kali ambil airnya untuk sekaligus dimasukkan ke dalam mulut dan dihisap oleh hidungnya. Ambil air lagi yang kedua begitu juga. Ambil yang ketiga juga begitu juga. Langsung masuk ke mulut juga sebagian dihisap ke dalam hidungnya. Itu sunnahnya demikian.
Wa masku kulli ra'sin lan ngusap sekabehane sirah. Lil ittiba'i krana ittiba derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wa khurujan lan krana metu min khilafi Malikin saking khilafi Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad. Jadi menurut Imam Malik, Imam Ahmad dalam wudu ya, ketika mengusap rambut kepala ini tidak hanya sebagian tapi jami'i ya, kulli ra'si, semua bagian kepala. Kalau mazhab Syafi'i kan hanya ba'dur ra'si saja, sebagian dari rambut kepala. Fa ini kutasara lamun ringkes sapa wong ala ba'di ngatasi sebagiane sirah. Fal aula mengko kang luwih utama iku ayakune yantono apa al ba'du. Wa al ba'du iku annasiyata, bon-bonan. Jadi kalau diringkas, diringkas lebih ringkas lagi, maka yang lebih utama itu adalah yang dibasahi dengan air adalah bagian ini apa namanya di atas dahi itu bun-bunan ya. Wal aula tekan luwih utama iku fi kaifiyatin dan carane mashu roksi iku ayatu ayato nyelehaken sapa wong ya dahi ing tangan lorone wong ala muqaddami roksi ngatasi arah ngarepe sirahe wong. Mulsikon ale wong kang nemokaken ya. Mulsikon musabbahatahi ing driji lorone driji pinutuh lorone wong bil ukhra kelawan driji kang weneh wa ibhamahilan jempolan lorone wong ditemukan ala sud wa yantase pilingan lorone wong summa yudhiba liyanto nglakokaken sapa wong bima kelawan musabbikataihi ma'a bakiyati aswabi serta sekabiane atau kekerine dua dijine wong wairo ibhama ini kang sakliane jempuran loro dilakukan di kau maring ditoke wong summa yaruddahuma Luyan kembali akan sapa wong ing musabbikataihi ilal mabda'i maring gon kawitane. Demikian itu ingkang lamun ana kula kedene wong apa syakrun rambut yang kali bukan bisa molak-malik apa syakrun wa illa lamun ora kana lau syakrun ya falyak tasir monggo becik kering keso sapa wong ala zahabi ing atase udalan. Jadi prakteknya yang lebih utama ya dari cara untuk mengusap kepala ini adalah ini cara ya. Jadi jari-jari telunjuknya temukan, jari-jari jempolnya ditaruh di pelipis ini ya, kemudian ini dari depan semua ini, telunjuk maupun tangan-tangan jari yang lainnya kemudian di bawah ke belakang ya. Setelah dibasahi dengan air ya, belakang ya, ini kemudian ditarik lagi sampai ke balik ke asalnya. Jadi kalau rambutnya ini rambut yang bisa berbolak-balik, tapi kalau rambutnya tipis ini ya cukup sekali jalan aja ya. Wa ingkan lamun ono iku ala roksihi ngatasi sirai wong apa imamatun serban au kolan suatun tokopiah tamama muka nyempurnaake sapa wong alaiha ing atase imamah ba'da maskina suyati dalam sawise ngusap bun-bunan lil ittiba'i krana derek tidak lampai Kanjeng Nabi. Nah, jadi kalau di atas kepalanya itu terdapat kopiah atau terdapat imamah, maka setelah kita mengusap bagian depan kepala ini kemudian disempurnakan, imamahnya juga diusap, begitu juga serbannya itu. Wa masku kulil udunaini. Kesunahan berikutnya adalah wa masku kulil udunaini, ngusap sekabiane kuping loro. Zahiran ing dalam jabane wa batinan lan ing dalam jurune wasima khailan leng-lengan lorone udun. Lil ittiba'i krana nderek tindak lampahi Kanjeng Nabi. Kesunahan berikutnya wudu adalah mengusap seluruh bagian telinga, baik yang luar maupun dalam, juga termasuk lubang-lubangnya itu ya. Di jarinya dimasukkan, kemudian diputar yang
jari telunjuk dimasukkan ke dalam, kemudian jari yang jempol dibantu memutar yang bagian luar dari kepala, dari telinga. Wala yusannu lan ora den sunaken apa mashur raqabati, ngusap gulu. Idlam yasbut krana ora tetep fihi dalam mashur raqabah apa syai'un suwiji saking dalil. Tidak disunahkan mengusap leher. Ya. Jadi tidak sunnah mengusapkan air ke leher. Karena tidak ada dalil satupun yang menetapkan kesunahannya. Qala dawu subhanahu Imam Nawawi wa bal huwa bid'atun. Bal huwa balitawi mashur raqabah iku bid'atun bid'ah. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan mengusap leher dalam wudu itu hukumnya bid'ah. Ya. Wa hadisuhu ta'i hadise mashur raqabah iku maudhu'un hadis palsu. Karena dasar hadis yang dipakai sebagai landasan hadisnya hadis maudhu atau hadis palsu. Berikutnya wadal ku'adhain lan ngosoki pira-pira nggauta. Wa huwa taidal ku'adhain iku imrarul yadi nglakokaken tangan alaiha ing atase adha akiba mulaqatiha ing dalam sause tetemune yat lil ma'i maring banyu khurujan hare metu khurujan krana metu min khilafiman saking khilafi ulama aujaba kang majibaken sapa man ing dalku. Nah, kesunahan selanjutnya adalah menggosok-gosok anggota tubuh. Ya, jadi anggota tubuh yang kita basuh ketika wudu, wajah, tangan, kaki. Nah, ketika air mengenai bagian-bagian itu, ya, disunahkan untuk digosok-gosok bagian itu. Tangannya digosok, wajahnya juga digosok, ya, kakinya digosok. Tidak hanya sekedar dialirkan airnya saja, tidak. Sunahnya digosok. Ya. Kemudian itu karena alasannya adalah khurujan min khilafi man aujabahu, keluar dari khilaf. Khuruj anil khilaf itu mustahab. Keluar dari khilaf, dari perbedaan ulama itu adalah hukumnya sunnah. Karena ada ulama mazhab Maliki yang wajibkan ketika wudu harus digosok bagian tubuh itu. Ya. Ketika membasuh wajah digosok, tidak cukup air diguyurkan saja. Membasuh tangan juga gitu, tangannya digosok. Kalau tidak digosok, ya kalau tidak digosok, menurut mazhab Maliki tidak sah wudunya. Nah, maka keluar dari khilaf itu, mazhab Syafi'i menegaskan disunahkan untuk digosok. Ya, ketika membasuh anggota-anggota tubuh yang memang dibasuh ketika dalam wudu. Wa tahlilu lihyatin lan nyela-nyelani jenggot kasatin kang ketel, yang lebat. Wal afdalu ta kang luwih utama iku kaunu anane tahlilul lihyatin iku bi usbu'i yumnahu kelawan driji tengene wong wa min asfalan saking arah ngisor ma tafriqiya sertane benggangaken usbu' wa bi ghurfatin kelawan cauan mustaqilatin kang dewi lil ittiba'i krana nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wa yukrahu lan den makruhaken apa tarkuhu ninggalaken tahlilul lihyatin. Nah, bagi orang-orang tertentu yang mempunyai jenggot yang tebal, ya, disunahkan untuk tahlil. Tahlil itu disela-selani. Di tangan kanan kita dari bawah kemudian direnggangkan, taruh direnggangkan masuk ke dalam jenggotnya itu. Ya, itu sunnah. Ya. Kalau tidak dilakukan, ditinggalkan, makruh hukumnya. Ya, bagi orang-orang yang punya jenggot yang tebal itu. Wa tahlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro pitasbiki kelawan ngapurancangaken. Wa rijlaini lan nyela-nyelani ing sikil loro bi ayi kaifiyatin kelawan endi-endine cara, ya. Kanat tinemu apa kaifiyah. Wal afdalu ta kang luwih utama iku ayu khallilaha yen to nyela-nyelani sapa wong ing asabi, ya. Asabi min asfalah saking arah ngisor bihin siriyadihi kelawan jentikan tangane wong al yuswa kang kiwa mubtadian hale wong kang ngawiti bihin siri rijli kelawan jentikan sikil al yumna kang tengen
wa muhtatiman an hale wong kang mungkasi bihin siril yusra kelawan jendian kang kiwa panjenengan jendian tangan kang kiwa ai yakun tegese ana apa tahlil iku bihin siri yusra yadehi kelawan jendian kiwa tangan lorone wong wa min asfalalan saking arah ngisor mubtadian hale wong kang ngawiti bihin siri yumna rijlaihi kelawan jendian tengen sikil lorone wong muhtatiman hale wong kang mungkasi bihin siri yusrahuma kelawan jendian kiwane rijlaihi. Ya, kesunahan berikutnya adalah menyela-nyelani kedua jari-jari tangan. Jadi ini jari-jari ini ketika wudhu, sebelum wudhu itu kan dibasuh air dengan cara masing-masing sela-sela jari-jari tangan ini dirapatkan begini, ya, terus disela-selai begini. Ini sunnah. Begitu juga sela-sela sela-sela kaki, ya, ketika basuh kaki itu. Jadi tidak hanya diguyurkan saja, tapi sela-sela kaki juga harus dimasuki air, ya, sunnah itu. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan tangan kiri kita, ya, jari-jari kelingking tangan kiri kita dimasukkan ke bagian kaki yang kanan dulu. Jari-jari kelingkingnya kaki kanan dulu dimulai sana. Ya, satu persatu, kemudian sampai terakhir adalah jari kelingking dari kaki yang kiri terakhirnya. Diawali dari kelingking kaki yang kanan, berakhir di jari-jari kelingking yang kaki kiri. Itu cara menyela-nyelani untuk jari-jari kaki dengan menggunakan tangan kiri, ya, tangan kiri. Kemudian berikutnya sunan yang lainnya adalah wa itolatul hurrati, landau akan basuhan bi ayya kesila kamarnya tembasuh sapa wong mal wajih setene wajah muqaddama ra'si ing arah ngarepe sirahe wong wa udunailan kuping lorone wong wa safhatai unukihi lan lempit-lempitan gulune wong, ya. Kemudian memperpanjang basuhan wajah. Nah, kita paham kemarin dalam rukun wudhu itu batasan wajah ikan ini atas mulai tumbuh rambut sampai ini. Kemudian kanan batas adalah telinga, ya ini. Nah, maka dalam kesunahannya disunahkan untuk diperluas jangkauan basuh wajah itu, ya. Di bagian depan agak di atas lagi. Jadi setelah tumbuhnya rambut ditambahi sedikit lagi, ya. Kemudian begitu juga agak ke bawah ini, bawahnya dagu ini, ya, dagu ini. Kemudian juga untuk yang telinga, ya, ini juga ikut terbasuh bagian telinganya. Ya, ini agar memastikan benar-benar wajah semua terbasuh. Jadi makanya diperluas sedikit agar benar-benar diyakini wajah itu sudah terbasuh semuanya. Wa itolatu tahjilin lan ndawaaken basuhan tangan dan sikil bi ayyagsila gambare basuh sapa wong maliyadene sertane tangan loro ba'dul adudaini ing sebagiane lengan dhuwur loro wa mari jelanin sertane sikil loro basuh ba'dos sako ini ing sebagiane kentol loro wa gayatu takatoke tahjil iku isti'abul adudi meratani lengan dhuwur wasakilan kentol. Jadi memperpanjang atau memperluas jangkauan basuhan kedua tangan maupun kedua kaki, ya. Kalau tangan kita kan wajibnya kan sampai siku, ya, siku. Maka ditambahi, diperluas, tambahi jangkauannya, dibasuh itu. Nah, terus yang sempurna sampai sini. Habis semua lengan ini semua habis. Terbasuh semua. Kaki juga begitu. Ya, sampainya mata kaki batasannya. Tapi disunahkan di ataskan lagi. Sampai ini namanya apa? Betisnya ini juga terbasuh. Ini namanya itulah tuh tahjil, memperpanjang jangkauan basuhan dari tangan maupun kaki. Hal itu didasarkan li khabari Syekhaini, krana hadise Imam
Bukhari lan Imam Muslim. Rupane inna umati temasuk umat ingsun iku yud'auna bakal den undang dipanggil sapa umati yaumal kiamat ing dalam dina kiamat hurron hale kang mencorong ya, wajahe muhajjilina hale pira kang mencorong tanganan sikile min atharil wudu'i mergo saking pira-pira labete wudu. Faman utai sapa niku istata'a mampu sapa man minkum saking sira kabeh ayuti la ing ndawakaken sapa man hurra tau ing mencorong man atau mencorong wajah man ya fal yasil atau fal yaf'al monggo becik agawe ya atau nglakonana sapa man. Itu dasar hadisnya ya, bahwa nanti umat itu akan dipanggil di hari kiamat ya dalam keadaan wajah yang bercahaya, kaki tangan yang bercahaya. Ini kan merasa gembira karena punya kebanggaan ya. Itu semua adalah min atharil wudu, karena akibat pengaruh dari wudu yang dilakukan ketika di dunia itu. Maka agar nanti sinar kita, cahaya kita di kaki, di tangan, di wajah ini banyak ya, maka ini diperpanjang. Tidak hanya sebatas yang diwajibkan saja, tapi diperluas, tambahi lagi. Wazada nambahi sama muslimun imam muslim watah jilahu. Tidak hanya hurrah tahu, kalau hurrah itu atas wajah saja ya, yang mencorong wajahnya saja yang hurrah itu. Tapi Imam Muslim menambahkan watah jilahu dan juga memperpanjang jangkauan basuhan kedua tangan dan kaki. Ayyud'auna dan undang sapa umat bidul wujuhi hale pira-pira kang putih mencorong wajahe wal aidilan pira-pira tangane wal arjuli dan pira-pira sikile. Itu artinya wayahsulan hasil apa aqalul itolati ki ndawakaken basuhan ya bi ghusli adna ziyadatin kelawan basuh luwe andap-andape tambahan ala wajib ing atase perkara kang wajib. Jadi kalau wajibnya hanya siku ya tambah dikit lah. Kalau wajibnya kaki hanya mata kaki ya ditambah sedikit. Itu sudah berhasil mendapatkan kesunahannya untuk memperpanjang ini. Wa kamaluha utawi sempurnane itolah iku bisti'abima kelawan meratani gaoto marra kang mesliwat apa ma yaitu nisbahnya tangan ya anggota nih lengan yang atas ini semua terbasuh sampai sini. Ada kaki ya semua, betis ikut ya, semua bagian betis ikut terbasuh semuanya. Itu kalau sempurnanya demikian. Ya, maka agar nanti nampak cahaya kita di surga atau di hari kiamat ketika dipanggil oleh Allah, maka ini seyogyanya dilakukan ketika berwudu. Ya, agar cahaya terang yang ada dalam tubuh kita, dalam anggota tubuh kita, utamanya wajah dan kaki dan tangan, ini nampak semakin panjang, semakin luas dibanding yang lainnya. Kemudian wa tasrisukulin wallahu alam bisawab. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan kita bisa menjalankannya sebagai menambah pundi-pundi amal, karena ini hal-hal yang sunnah, manakala dilakukan akan bisa menambah pahala-pahala kita. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.